Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Bapak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah ya. Semoga kita selalu sehat dan dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada KM, dipersilakan untuk memimpin doa. Baik, Ibu. Ya, baik teman-teman, Ibu dan Bapak. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Selesai. Amin. Baik, anak-anak. Sekarang Ibu akan mengecek hadiran. Nah, seksi absensi, apakah teman-temannya hadir semua? Hadir semua, Ibu. Baik ya. Kalian harus selalu bersemangat ya. Dan juga harus selalu jaga kesehatan. Karena di masa pandemi ini, imun tubuh kita harus tetap dipertahankan. Dan kita juga harus melakukan prokes dimanapun kita berada. Nah, hari ini, kita akan mempelajari tentang teks biografi. Nah, minggu lalu juga kita belajar tentang teks biografi. Apakah ada yang masih ingat apa itu teks biografi? Saya, Ibu, masih ingat. Ya, silakan, Tiara. Ya, jadi teks biografi itu adalah teks yang menjelaskan mengenai riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh penulis orang lain gitu, Ibu. Wah, bagus sekali ya, Tiara. Terima kasih atas pendapatnya. Teman-teman yang lain bisa beri tepuk tangan ya untuk Tiara. Ya, benar sekali ya, anak-anak yang dikatakan oleh Tiara, bahwa biografi ini merupakan riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Nah, lalu mengapa sih riwayat hidup seseorang ini harus ditulis? Apakah ada yang tahu? Saya, Bu, izin menjawab. Ya, Salisa, silakan. Menurut saya, biografi ini ditulis untuk mencontoh keteladanan seorang tokoh. Ya, betul sekali. Apakah ada yang ingin berpendapat lagi? Ibu. Ya, Rindi. Menurut saya, biografi itu ditulis untuk mengenal hidup seseorang dengan lebih dekat, supaya kita termotivasi dan dapat lebih menghargai hidup. Wah, anak-anak Ibu cerdas sekali ya. Benar sekali ya, teman-teman. Anak-anak, apa yang dikatakan oleh Rindi dan juga Salisa, bahwa teks biografi ini ditulis karena membawa manfaat yang baik, seperti termotivasi, lalu dapat mengetahui riwayat hidup seseorang, terutama orang-orang yang penting dan berpengaruh di dalam kehidupan orang lain. Nah, biasanya tokoh-tokoh yang memiliki biografi itu tokoh-tokoh besar, seperti Bapak B.J. Habibie, lalu Presiden Jokowi, Raffi Ahmad, dan masih banyak lagi. Nah, selain itu, teks biografi juga memiliki keunggulan dan hal yang dapat diteladani oleh seorang tokoh. Oleh karena itu, kita harus giat belajar dan berbuat hal yang bermanfaat bagi orang lain, supaya suatu saat nanti ada yang menuliskan biografi tentang kita. Nah, tentu saja dalam menuliskan biografi, kita harus mengetahui pola penyajian teks biografi, agar teks biografi tersebut dapat tertata dengan baik. Nah, anak-anak, sebelum kita mempelajari teks biografi ini lebih lanjut,
Ibu akan share terlebih dahulu kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebentar ya. Kompetensi dasar yang akan kita capai hari ini yaitu ada 2. Yang pertama ada 3.14, menilai hal yang dapat diteladani dari teks biografi. Lalu 4.14, mengungkapkan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi yang dibaca secara tertulis. Kemudian ada indikator. Yang pertama, 3.14.1, mendefinisikan pola penyajian cerita ulang atau biografi dan hal-hal yang patut diteladani dari tokoh dalam biografi. Lalu yang kedua, 3.14.2, mengidentifikasi tentang pola penyajian cerita ulang atau biografi dan hal-hal yang patut diteladani dari tokoh dalam biografi. Lalu yang ketiga, 4.14.1, menyampaikan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari peristiwa yang tertuang dalam teks biografi. Kemudian yang terakhir, 4.14.2, memberikan komentar secara lisan terhadap hasil kerja teman atau kelompok lainnya. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini ada 3, yaitu yang pertama, menganalisis pola penyajian teks biografi. Yang kedua, mengidentifikasi keunggulan dan hal yang dapat diteladani dari tokoh dalam teks biografi. Yang ketiga, memberikan tanggapan terhadap isi teks biografi secara lisan. Nah, selanjutnya terdapat tahap kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Nah, ada 4 ya anak-anak. Yang pertama, mengamati dan membaca teks biografi. Yang kedua, memberikan pendapat mengenai teks biografi. Yang ketiga, menelaah teks biografi, dan yang keempat, mempresentasikan hasil telaah. Nah, baik anak-anak, sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Kalau dari saya tidak ada, Ibu. Baik, jika tidak ada, selanjutnya akan dilanjutkan ya oleh Bapak Gustian. Bapak Gustian, dipersilahkan. Nah, baik anak-anak, Bapak akan share materi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, berikut ini Bapak perlihatkan contoh teks biografi dari seseorang yang terkenal dan tentunya kalian tahu. Ya, sebentar. Nah, contoh biografi ini adalah biografi dari Bapak B.J. Habibie. Dari kalian nih, apakah ada yang ingin membantu Bapak untuk membacakan contoh teks biografi ini? Saya Pak izin membacakan biografi dari beliau. Baik, tapi satu orang satu slide ya, karena ini ada 4 slide. Kamu di slide 1, silakan. Biografi B.J. Habibie. Habibie adalah salah satu tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Beliau adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Nama dan gelar lengkapnya Prof. Dr. I. Dr. S.C. Mut Baharudin Yusuf Habibie. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1926. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Putri Marini Puspowardojo. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 dan dikaruniai 2 orang putra yaitu Ilham Akbar dan Tarek Kemal. Habibie menjadi yatim sejak bapaknya meninggal dunia pada 3 September 1960 karena terkena serangan jantung. Setelah ayahnya meninggal, ibunya menjual rumah dan kendaraannya, kemudian pindah ke Bandung bersama anak-anaknya. Ibunya membantu pulang biaya kehidupan anak-anaknya. Masa kecil Habibie dilalui bersama saudara-saudaranya di Parepare, Sulawesi Selatan. Sifat tegas dan selalu memegang prinsip yang diyakini telah ditujukan Habibie sejak kanak-kanak. Habibie yang punya kegemaran menunggang kuda dan membaca ini dikenal sangat cerdas dan masih memiliki sifat dasar. Habibie kemudian menuntut ilmu di Conferment Middlebury School. Di SMA, beliau kejelasan dan presisinya tampak menonjol, terutama dalam pelajaran-pelajaran fisika. Habibie menjadi sosok favorit di sekolahnya.
Baik, terima kasih Tiara yang telah membacakan slide pertama. Untuk selanjutnya nih, slide kedua. Saya ingin membacakan slide kedua, Pak. Ya, silahkan Salisa. Karena kecerdasannya, setelah tamat SMA di Bandung tahun 1954, beliau masuk ke ITB atau Institut Teknologi Bandung. Namun, ia tak menyelesaikan S1-nya di sana karena mendapatkan beasiswa dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk melanjutkan kuliahnya di Jerman. Habibie terinspirasi pesan Bung Karno tentang pentingnya dirgantara dan penerbangan bagi Indonesia. Oleh karena itu, ia memilih jurusan teknik penerbangan dengan spesialisasi konstruksi pesawat terbang di Rhine-Westphalen Aachen Technische Hochschule atau RWTH demi ibunya yang telah bersusah payah membiayai hidup dan pendidikannya. Habibie belajar dengan sungguh-sungguh. Tekadnya ia harus jadi orang sukses. Pada saat ia kuliah di Jerman itu, tahun 1955, di ASEAN, 99% mahasiswa Indonesia yang belajar di sana diberi beasiswa penuh. Hanya beliaulah yang memiliki paspor hijau. Ketika musim liburan tiba, ia menggunakan waktunya untuk mengikuti ujian dan bekerja. Sehabis masa libur, ia kembali fokus belajar. Gaya hidupnya ini sangat berbeda dibandingkan teman-temannya yang memilih menggunakan waktu liburan musim panas untuk bekerja, mencari pengalaman tanpa mengikuti ujian. Tahun 1960, Habibie berhasil mendapat gelar diploma Ing dari Technische Hochschule Jerman dengan predikat cum laude atau sempurna. Dan nilai rata-ratanya 9,5. Dengan gelar insinyurnya itu, Habibie mendaftar diri untuk bekerja di firma Talbot, sebuah industri kereta api di Jerman. Pada saat itu, firma Talbot membutuhkan sebuah wagon yang bervolume besar untuk mengangkut barang-barang yang ringan, tapi volumenya besar. Talbot membutuhkan 1.000 wagon. Mendapat tantangan seperti itu, Habibie mencoba mengaplikasikan cara-cara konstruksi membuat sayap pesawat terbang. Metode itu ia terapkan pada wagon dan akhirnya berhasil. Ya, baik. Terima kasih juga kepada Salisa yang telah membacakan kelanjutan dari teks biografi Bapak B.J. Habibie. Selanjutnya, untuk slide ketiga nih, masih ada. Ada yang mau membacakan juga? Saya mau membacakan slide yang ketiga, Pak. Baik, silakan Helma. Ya, silakan. Habibie kemudian melanjutkan studinya di Technische Hochschule der Fakultät für Maschinenwesen ASEAN. Habibie menikah dengan Hasri Ainun. Habibie yang kemudian diboyong ke Jerman, hidupnya makin keras. Pada pagi hari, Habibie terkadang harus berjalan kaki cepat ke tempat kerjanya yang jauh untuk menghemat biaya hidup. Ia pulang pada malam hari dan belajar untuk kuliahnya. Demi menghemat, istrinya harus mengantri di tempat pencucian umum untuk mencuci. Pada tahun 1965, Habibie mendapat gelar Dokter Ingenieur dengan penilaian summa cum laude atau sangat sempurna dengan nilai rata-rata 10 dari Technische Hochschule der Fakultät für Maschinenwesen ASEAN. Habibie mendapat gelar doktor setelah menemukan rumus yang ia namai faktor Habibie karena bisa menghitung keretakan atau crack propagation on random sampai ke atom-atom pesawat terbang. Habibie dijuluki sebagai Mr. Crack pada tahun 1967. Habibie menjadi profesor kehormatan atau guru besar pada Institut Teknologi Bandung. Kejeniusan dan prestasi mengantarkan Habibie diakui lembaga internasional, di antaranya Gesellschaft für Luft- and Raumfahrt atau Lembaga Penerbangan dan Angkasa Luar.
Jerman. The Royal Aeronautical Society, London, Inggris. Lalu the Royal Swedish Academy of Engineering, Swedia. Lalu the Académie Nationale d'Art et d'Espace, Prancis, dan the US Academy of Engineering, Amerika Serikat. Penghargaan bergengsi yang pernah diraih Habibie adalah Edward Warner Award dan Award von Karman, yang hampir setara dengan hadiah Nobel. Di dalam negeri, Habibie mendapat penghargaan tertinggi dari Institut Teknologi Bandung atau ITB, Ganesha Praza Manggala Bhakti Kencana. Sekian pembacaan dari saya, Pak. Baik, terima kasih juga kepada Hamalia yang telah membantu Bapak untuk membaca kelanjutannya. Selanjutnya nih, Mas, saya ada satu slide lagi. Bentar. Nah, satu slide terakhir. Mau dibacakan oleh siapa nih? Boleh saya, Pak? Iya, silakan. Baik. Di Indonesia, Habibie menjadi Menteri Negara Ristek atau Kepala BPPT selama 20 tahun. Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI. Memimpin perusahaan BUMN strategis, dipilih menjadi Wakil Presiden RI dan menjadi Presiden RI ketiga setelah Soeharto mundur pada tahun 1998. Pada masa jabatan Habibie, terjadi referendum di Timur sampai akhirnya Timur memisahkan diri dari Indonesia. Dalam masa jabatannya yang singkat, B.J. Habibie telah meletakkan dasar bagi kehidupan demokrasi dan persatuan wilayah di Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang tentang Partai Politik, UU tentang Pemilu, dan Undang-Undang tentang Susunan Kedudukan DPR atau MPR. Turun dari jabatan sebagai presiden, Habibie kembali ke Jerman bersama keluarga. Pada tahun 2010, Ainun meninggal dunia karena kanker. Sebagai terapi atas kehilangan orang yang dicintai, Habibie membuat tulisan tentang kisah kasih dengan Ainun, yang kemudian dibukukan dengan judul Ainun dan Habibie. Buku ini telah difilmkan dengan judul yang sama. Baik, terima kasih kepada Hen yang telah membacakan bagian terakhir dari contoh teks biografi Bapak B.J. Habibie. Wah, ternyata teks biografi dari Bapak B.J. Habibie ini terlihat sangat keren sekali ya. Nah, terima kasih kepada anak-anak yang telah membantu membacakan dengan sangat bagus. Sekarang, apakah ada yang mau menyebutkan keunggulan dan hal yang dapat diteladani dari tokoh pada teks biografi ini? Saya mau, Pak. Boleh, silakan. Jadi dari biografi tadi, keteladanan dari B.J. Habibie yaitu bekerja keras, sosok panutan, dan berbakti kepada orang tuanya. Lalu keunggulan B.J. Habibie yaitu mendapat julukan sebagai Mr. Craig dan memiliki banyak penghargaan. Begitu, Pak. Wih, terima kasih Hen. Mari kita beri tepuk tangan secara online dengan memberikan reaction tepuk tangan kepada Hen. Nah, baik, ada lagi yang mau menyebutkan keunggulan dan hal yang dapat diteladani? Saya, Pak, mau. Silakan, Helma. Iya, Pak. Menurut saya, keteladanan yang bisa kita ambil dari B.J. Habibie ini yaitu tekadnya yang kuat untuk jadi orang sukses dan sifat tegas dan selalu memegang prinsip. Keunggulannya yaitu adalah mendapat beasiswa penuh saat kuliah di Jerman. Kejeniusan prestasinya diakui lembaga internasional dan menjadi Presiden RI ketiga. Wah, terima kasih Hen. Beri reaction juga kepada Hen yang telah membantu Bapak untuk menunjukkan keunggulan dan yang telah membantu Bapak menunjukkan keunggulan dan hal yang dapat diteladani dari Bapak B.J. Habibie ini. Wah, keren-keren sekali ya. Terima kasih. Setelah kalian menyebutkan keunggulan dan hal yang dapat diteladani,
Sekarang Bapak akan menerangkan materi tentang teks biografi ya. Nah, konteks materinya ini ada pengertian, ada manfaat, ciri-ciri, dan pola penyajian. Nah, untuk pengertian teks biografi sendiri, biografi adalah kisah hidup atau perjalanan hidup seseorang yang dituliskan oleh orang lain. Dalam biografi disajikan mengenai sejarah hidup, pengalaman sampai kisah sukses seorang tokoh yang ditulis. Nah, apa sih manfaat dari teks biografi? Nah, manfaatnya yaitu untuk mengenal lebih dekat dengan tokoh, belajar mengenai keteladanannya, membangun motivasi, memahami keputusan tokoh dalam biografi, merangsang berpikir analitis, dan dapat menghargai proses hidup. Nah, ciri-ciri teks biografi itu yang pertama memuat fakta. Fakta ini berarti fakta yang terjadi di kehidupan si tokoh yang ditulis biografinya ya. Yang kedua memiliki konflik masalah. Kemudian memiliki pesan pembelajaran. Terus memiliki struktur yang jelas atau kerangka waktu. Kemudian juga sejarah atau pengalaman hidup seseorang. Dan terakhir terdapat setting tempat. Nah, untuk selanjutnya itu pola penyajian dari teks biografi. Nah, menurut Soherli dan kawan-kawan pada buku Guru Bahasa Indonesia kelas 10 tahun 2017, pola penyajian teks biografi ini mencakup yang pertama alur, adalah rangkaian peristiwa yang diciptakan guna mendukung jalannya cerita. Alur dapat dibagi menjadi dua, yaitu alur maju atau linear dari peristiwa masa lalu ke masa kini, dan alur sorot balik. Dalam teks biografi, alur cerita biasanya berjalan maju, jadi dimulai dari lahirnya sang tokoh sampai masa kini, atau jika tokoh sudah meninggal, ya dari lahirnya tokoh sampai meninggalnya tokoh. Kemudian sudut pandang, merupakan cara pandang pencerita dalam menyajikan sebuah peristiwa. Biografi menggunakan sudut pandang orang ketiga atau serba tahu. Jika menggunakan sudut pandang pertama, berarti teksnya disebut autobiografi. Betul sekali ya anak-anak. Bagi kalian yang akan menulis teks biografi, nanti kalian harus menulisnya dengan sudut pandang orang ketiga karena kalian menuliskan cerita orang lain. Gaya penceritaan. Nah, gaya penceritaan adalah cara penulis dalam menceritakan riwayat hidup tokoh yang ditulisnya. Biografi biasanya ditulis dengan gaya penulisan deskriptif naratif atau gabungan antara deskriptif naratif dan dialog. Kemudian fokus penceritaan, yaitu hal-hal yang ditonjolkan dari tokoh oleh penulis seperti identitas pribadi atau asal-usul keluarga, kemudian pendidikan, perjalanan karir, dan prestasi yang diraih. Ada juga biografi yang berimbang, mengisahkan asal-usul keluarga dan pendidikan dengan karir. Ada pula yang fokus pada pekerjaan dan keberhasilan karirnya. Jadi ini tergantung kalian akan menulis fokus penceritaan kemana. Apakah ke pendidikannya, atau perjalanan karirnya, atau imbang-imbang saja antara pendidikan dan perjalanan karir. Nah, sekian untuk materi yang dapat Bapak sampaikan. Agar kalian lebih mendalami teks biografi, Bapak akan memberikan tugas berupa teks biografi yang akan kalian analisis bersama kelompok masing-masing. Setelah itu ada perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk ketentuan kelompoknya sudah Bapak kirimkan lewat grup WhatsApp beserta teks biografi yang akan dianalisisnya ya. Apakah ada yang belum dipahami? Sudah paham, Pak. Baik, jika sudah paham, silakan kalian masuk ke breakout room sesuai nomor kelompoknya. Bapak beri waktu selama 20 menit untuk berdiskusi. Setelah itu, kalian kembali lagi ke main room. Baik, apakah sudah kembali semuanya? Sudah, Pak. Apakah sudah selesai juga berdiskusinya? Sudah, Pak. Baik, selanjutnya kita akan memulai presentasi dari tiap-tiap kelompok ya. Masing-masing kelompok akan membacakan hasil diskusi dan kelompok lain dipersilakan untuk menanggapinya. Mau kelompok siapa dulu nih atau mau Bapak tunjuk?
Kelompok 3 mau, Pak. Baik, silakan kepada kelompok 3 untuk memaparkan. Sebelumnya izin Pak, saya perwakilan dari kelompok 3. Dari teks biografi yang berjudul Maudy Ayunda, penyanyi Indonesia segudang prestasi. Kelompok kami menganalisis keunggulan Maudy Ayunda dalam teks tersebut. Keunggulan Maudy Ayunda tersebut diantaranya ia memiliki segudang prestasi dalam berbagai bidang, seperti bidang pendidikan, musik, maupun di dunia akting. Ia juga mendapat tawaran untuk menempuh pendidikannya di 2 universitas ternama dunia. Keteladanannya yang dapat kita contoh dari Maudy Ayunda ini adalah tidak terlena dengan gemerlapnya dunia hiburan. Dia mampu menyeimbangkannya dengan prestasi lain, khususnya dalam dunia pendidikan. Kemudian kami menganalisis pola penyajian dari teks biografi tersebut. Biografi tersebut menggunakan alur maju atau linear yang diawali dengan identitas diri dan keluarga Maudy Ayunda, lalu perjalanan pendidikannya. Lalu cerita dilanjutkan dengan awal mula Maudy Ayunda masuk ke dunia perfilman dan musik dari tahun ke tahun. Selanjutnya diceritakan juga pendidikan tingginya dan diakhiri dengan kehidupannya saat ini. Biografi ini menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Penulisannya deskriptif naratif dan fokus penceritaannya yaitu pendidikan dan keberhasilan karir Maudy Ayunda. Sekian hasil analisis dari kelompok 3, Pak. Terima kasih. Terima kasih kembali. Wah, bagus sekali pemaparan dari kelompok 3 ini. Mari kita beri reaction, tepuk tangan untuk apresiasi terhadap pemaparan dari kelompok 3. Nah, kelompok lain silahkan menanggapi. Apakah ada kelompok yang ingin menanggapi? Ada Pak dari kelompok 5 mau menanggapi. Ya, silakan kelompok 5 tanggapi. Iya, menurut kelompok kami, penyampaian hasil analisis dari kelompok 3 itu sudah benar. Kami juga setuju dengan yang disampaikan oleh kelompok 3, Pak. Baik, terima kasih kepada kelompok 5 yang telah memberikan tanggapannya. Beri reaksi juga untuk kelompok 5. Nah, selanjutnya nih, kelompok lainnya, apakah ada yang ingin memberi tanggapan juga? Baik, jika tidak ada, Bapak cukupkan presentasi kali ini ya. Nanti hasil pengerjaan tugas kelompoknya itu dikumpulkan di Google Classroom ya untuk diberi nilai. Baik anak-anak, tidak terasa waktu sudah 1 jam lebih ya. Nah, mengenai pembelajaran hari ini, ternyata banyak sekali yang bisa kita dapatkan, khususnya mengenai teks biografi, mulai dari mengidentifikasi keunggulan dan keteladanan tokoh, sampai analisis pola penyajiannya. Oh iya nih, mengenai pembelajaran hari ini, apakah masih ada yang dibingungkan? Jika masih ada, silahkan. Ada yang mau bertanya? Dari saya tidak ada, Pak. Baik, jika tidak ada, mungkin Bapak akan menginformasikan. Untuk pertemuan selanjutnya, kita masih akan mempelajari teks biografi, tetapi sudah masuk ke dalam pembuatan teksnya. Nah, anak-anak bisa dipersiapkan ya untuk membaca-baca buku atau mempersiapkan nih siapa tokoh yang ingin kalian tulis biografinya. Baik anak-anak, karena waktu pembelajaran kita sudah habis, Bapak cukupkan pembelajaran hari ini. Oh ya, kalian harus tetap semangat ya, dan jangan lupa juga jaga kesehatannya, serta harus mematuhi protokol kesehatan jika kalian hendak bepergian. Nah, KM silakan pimpin doa untuk menutup pembelajaran hari ini. Baik, Bapak. Baik, teman-teman. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai.
Berdoa dicukupkan. Ya, terima kasih KM. Baik anak-anak, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Ingat pesan Bapak. Untuk itu Bapak akhiri ya. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih kembali.